anything yet. Get back! They had and I would've! Diperlihatkan seseorang bernama Carlton berada di sebuah markas penjahat. Tujuan ia di sini adalah untuk menjemput keponakannya yang disekap. Carlton menghajar siapa saja yang ada di sana yang berusaha mencoba menghalanginya. Hingga kemudian ia berhasil menemukan keponakannya yang telah disekap oleh para penjahat tadi. Dan inilah close range. Saat berada di mobil, keponakan Carlton yang bernama Hailey tidak tahu dengan yang menyelamatkannya tadi. Lalu mereka berkenalan layaknya orang biasa. Sekedar informasi, Carlton ini dulunya adalah seorang mantan tentara yang sudah berhenti dan sekarang ia adalah buronan polisi. Carlton menjelaskan pada Hailey kenapa dia diculik, itu dikarenakan hutang ayah tirinya yang sangat besar kepada bos narkoba tersebut. Stepdad. Di sisi lain terlihat bos besar yang bernama Garcia, dan Garcia ini adalah paman dari orang yang dibunuh Carlton tadi, dan beberapa anak buahnya yang melihat kejadian tadi segera melaporkan pada Garcia bahwa markasnya telah diserang oleh orang yang bernama Carlton. Chingamos a ellos. La neta, te estoy diciendo que el pinche gringo salió de la nada. Entrega que nos echamos allá en su rancho. La chica. Kembali ke Carlton yang telah sampai di rumah adiknya yang bernama Angela, dan di sana Angela langsung memeluk anaknya itu layaknya seorang ibu pada anak. Carlton menyarankan untuk pergi dari sini karena dikhawatirkan anak buah Garcia akan mengincarnya lagi. Di sisi lain, polisi yang telah diperintahkan Garcia menerima perintah dari Garcia untuk segera menangkap ayah tiri Hailey di rumahnya. Saat Carlton, Angela, dan Hailey berkemas, tiba-tiba ayah tiri Hailey datang ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki semuanya dan akan segera melunasi hutang-hutangnya pada Garcia. Dan perkataan ayah tirinya Hailey itu dijawab oleh Carlton, "Udahlah nyet, mending lu pergi sana ngurus istri satu aja gebecus, paku." Lanjut. Di saat mereka akan pergi, sialnya, polisi bayaran yang bernama Jasper datang sembari membawa dua rekannya. Khawatir akan hal itu, si Carlton bersembunyi ke dalam gudang. Lalu di sana Jasper menanyakan keberadaan Carlton dan Angela pun menjawab tidak tahu, dan Walk pun ditangkap begitu juga. Karena marah, Walk membocorkan rahasia dengan memberitahukan bahwa Carlton bersembunyi di sebuah gudang. Harboring a fugitive is a hefty. He's the one you want, not me. You asshole. Dan Jasper menyuruh rekannya untuk masuk ke dalam gudang, dan Carlton pun tahu kalau polisi itu akan menangkapnya. Di sana terjadi sedikit perkelahian hingga Carlton bisa meloloskan diri. Tak terima dengan perlakuan Carlton pada polisi itu, kedua polisi itu segera mengejar Carlton dan aksi kejar-mengejar pun tak terelakkan. Where the hell is he? We're gonna get him. Garcia dan anak buahnya sudah tiba, namun tujuan utama Garcia bukanlah untuk menangkap Walk, melainkan untuk menangkap Carlton karena ia telah mencuri kalung keponakannya yang berupa plastis yang sangat penting. Lalu Garcia menanyakan pada Walk, apakah kau tahu di mana plastis tersebut? Tetapi Walk tidak tahu. Dan Garcia tiba-tiba menembak kepala Walk saat itu juga. If you could tell me about the drive. Sir, I just want to apologize. Di sisi lain, saat Carlton berseteru dengan polisi, tiba-tiba anak buah Garcia menembak salah satu polisi dan aksi tembak-menembak pun terjadi lagi.
Lalu tiba-tiba datang lagi anak buah Garcia lainnya untuk menyerang Carlton. Di sana Carlton langsung menanyakan pada anak buah Garcia apa pentingnya flashdisk yang sedang aku bawa ini, dan anak buah Garcia mengatakan bahwa flashdisk itu berisi nomor-nomor rekening bank dan data-data pembelian, dan bisa disimpulkan bahwa flashdisk itu adalah nyawa perusahaan bagi Garcia yang sungguh sangat amat penting sekali. The only place information exists. Selanjutnya, Carlton bergegas pergi ke rumah Hailey untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah sampai di sana, Carlton mengalahkan satu persatu anak buah Garcia. Garcia yang menyadari bahwa Carlton sudah membantai anak-anak buahnya, langsung menyuruh anak buahnya yang lain untuk membawa Angela dan Hailey sebagai ancaman bagi Carlton itu sendiri. Namun bukan Scott Adkins namanya kalau menyerah di tengah jalan. Di sana terjadi keributan yang melibatkan Angela dan Hailey. Kemudian Hailey melapor pada polisi kalau rumahnya dikepung oleh orang-orang jahat. Namun sungguh seribu sial, polisi berwenang di daerah itu hanyalah Jasper seorang. No, wait! Just send the state police to 1165 North Amy Road as fast as you can. Terlihat beberapa anak buah Garcia yang berhasil masuk ke dalam rumah. Untungnya, Carlton yang sudah belajar Muay Thai dengan si Ong Bek bisa mengatasinya. Lalu beberapa anak buah Garcia kembali menyerbu mereka ke dalam. Di sana Carlton lalu menyuruh Angela dan Hailey untuk pergi keluar dengan melewati jendela, dan Carlton akan menjadi tameng untuk menahan anak buah Garcia sebisa mungkin. Kemudian mereka keluar dari rumah itu. Call the state police. They're on their way right now. We'll already be too late. The roof. Go. Get out of here. Just go. Just get out of here. Go. Get out of here now. Saat sudah berhasil kabur, di sana Hailey berusaha menyalakan motor yang ada di dalam garasi, namun motor itu belum diservis ke bengkel Mang Ujang. Di dalam rumah, Carlton menghajar habis-habisan anak-anak buahnya Garcia dengan sangat amat brutal. Lalu beberapa anak buah Garcia kembali menyerbu mereka ke dalam. Lalu tiba-tiba di belakang muncullah Garcia dengan menodongkan pistol pada mereka, namun aksinya itu digagalkan oleh Jasper yang datang kemudian menembak ulu hati Garcia. Di sisi lain, Jasper yang tidak ingin disalahkan atas kejadian semua ini, dia berniat menangkap Angela dan Hailey untuk dijadikan tersangka. Dan di satu sisi Carlton datang dan menembak Jasper, namun Jasper tidak mati karena Carlton sengaja menembak di dekat anti pelurunya. Lalu di sana Carlton memberikan dua pilihan, yaitu pilih borgol atau bedil. Akan tetapi Jasper memilih bedil sehingga Carlton langsung menembak kepalanya Jasper hingga modar.
Dan di akhir film, Carlton memberikan flashdisk itu pada mereka dan langsung pergi dengan menaiki motor. Dan film pun selesai. Don't be such a stranger anymore. Memang bagus-bagus sih semua film yang dibintangi oleh si Scott Adkins ini. Dengan ahli bela dirinya yang sangat mumpuni dibalut dengan adegan gulat yang lumayan brutal, film ini mampu memanjakan mata para penonton termasuk saya juga. Pesan kali ini adalah jangan menyimpan rahasia di dalam flashdisk, cukup diingatanmu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat segera memenuhi jam tayang serta bisa lolos monetisasi. Saya Riz beserta alat-alat pengedit mohon undur diri dan sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Jangan lupa ngopi.